Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa Ade Chandra, NIM 111805105x12. Di sini saya akan memberikan sebuah pandangan saya terhadap kondisi penyiaran di Indonesia saat ini, yang dimana penyiaran Indonesia saat ini itu bisa saya kategorikan ya, ini sudut pandang saya aja melalui penilaian saya, kategorikan kurang mendidik ataupun banyak sebuah stasiun TV itu mengeluarkan sebuah sinetron per film tayangan-tayangan yang sifatnya kurang banget buat dicontoh untuk masyarakat, yang dimana dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia sendiri itu telah membuat sebuah regulasi yang sangat rapi, yang dimana dengan bertujuan penonton ini itu mendapatkan sebuah hal yang positif dalam menonton sebuah televisi maupun penyiaran apapun, mendapat sebuah masukan ataupun sebuah pandangan yang positif terhadap film tersebut. Contoh sederhana, pada kurang lebih saya membaca baru kemarin sih, kalau nggak salah saya membaca iseng gitu di HP tentang berita-berita online terkait penyiaran Indonesia saat ini, yang dimana Dirjen IKP itu berharap lembaga penyiaran dapat memperbaiki kualitas tayangan. Beliau sepakat dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPI-nya sendiri agar dalam setiap program acara khusus sinetron yang merupakan tayangan yang banyak ditonton harus diselipkan konten-konten positif yang mengangkat gerakan nasional, yang mengangkat moral dan dasar pemikiran masyarakat saat ini, yang dimana ketika anak kecil itu ditontonkan sebuah film yang tidak patut ditonton anak kecil, sehingga anak kecil itu berpikir dia dewasa sebelum waktunya, sehingga dia seolah-olah melakukan tindakan dewasa yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh dia, yang dimana kita sebagai khususnya warganet, penerima sebuah atau penikmat sebuah penyiaran saat ini harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya baik ditonton dan tidak ditonton, sehingga sehingga apa yang kita tonton itu dapat sebuah pelajaran maupun nilai moralitas untuk bangsa dan negara ini, dan terlebih khususnya untuk diri pribadi. Karena jujur saat ini saya tidak bisa memberikan solusi ataupun sebuah gerakan yang konkret terhadap perfilman saat ini, yang dimana saya cuma bisa melihat dan menilai saja sebagai warga, yang dimana kita bebas berpendapat karena kita hidup di tatanan negara dengan idealis demokrasi, yang dimana kita bisa bebas beropini tapi tidak menjelekkan satu sama lain. Nah, untuk penyiarannya saat ini, saya kira Komisi Penyiaran Indonesia itu telah memberikan sebuah kebijakan yang cukup baik, tapi harus digarisbawahi, kebijakan itu bakal menjadi baik ketika orang itu melaksanakan sebuah kebijakan itu secara teratur. Tapi dalam kenyataannya
di Indonesia kita saat ini, kebijakan itu terkadang disepelekan, bahkan dilanggar, sehingga tidak banyak stasiun televisi maupun radio itu ditegur oleh pihak KPI. Karena apa? Karena tadi melanggar sebuah kebijakan yang seharusnya itu memberikan sebuah informasi yang positif bagi kita warganet, malah hal demikian itu melanggar peraturan. Dengan adanya sebuah informasi dan konten-konten positif terhadap kita, maka kita akan mempunyai sebuah jiwa yang positif juga untuk membangun dan membenahi negara ini. Karena media saat ini berperan penting dalam perubahan suatu negara atau psikologis manusia sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses menyikapi sebuah digitalisasi penyiaran. Ya, seperti yang udah saya bahas sebelumnya ya. Dalam menyikapi sebuah digitalisasi ini, kita perlunya ada sebuah pengetahuan terhadap nilai-nilai positif dalam bersosial maupun berpandangan. Yang dimana kita sebagai warga, khususnya penikmat digital ini, yang dimana kita ketika kita mempergunakan sebuah alat digital ataupun media itu dengan baik dan membawa dampak positif untuk seseorang, itu akan berperan penting untuk kemajuan seseorang tersebut. Yang dimana digitalisasi ini merupakan sebuah proses penggeseran yang tadinya kita dari media cetak menjadi media digital ataupun online. Jadi secara kurang lebihnya ini sangat menguntungkan gitu untuk kita sebagai warga, yang dimana ketika kita menyikapi sebuah digitalisasi penyiaran dengan baik, terus lembaganya juga menyubuhkan atau memberikan sebuah konten-konten yang positif melalui digital ini, digitalisasi penyiaran ini tidak memberikan sebuah dampak positif, melainkan memberikan sebuah dampak negatif kepada warganet, itu bakal menjadi sebuah bumerang untuk negara ini, yang dimana orang yang menonton dan orang yang menerima sebuah informasi tersebut itu tidak dididik secara utuh. Karena apa? Ketika kita memberi sebuah dampak positif, itu akan memberikan sebuah gerakan positif. Dan ketika kita memberi sebuah dampak negatif tidak sesuai dengan porsi kita, dan kita sendiri warganya tidak bisa memfilter mana yang baik buat diri kita dan mana yang tidak, itu akan membawa kita ke sebuah hal yang negatif, sehingga otak kita atau pikiran kita itu terkonstruk, terintervensi ya oleh media yang kita tonton tersebut, sehingga kita berpikir sepertinya saya lebih baik menjadi seseorang yang seperti itu, seorang yang membohongi orang tapi duit saya banyak. Contoh sederhana kayak gitu ya. Kita harus inilah ya, secara sederhana harus memberikan sebuah dampak positif untuk semua elemen negara, baik itu presiden, government maupun citizen. Penting kita memberikan. Selanjutnya tentang melihat kondisi yang ini, lembaga swasta didirikan, banyak seorang mendirikan lembaga swasta yang berbadan hukum, terus lembaga swasta, pemerintah, apapun itulah tentang penyiaran ya. Selama kita memenuhi sebuah regulasi yang ditetapkan oleh pemangku sebuah kebijakan, kita
berhak atau mempunyai hak untuk mendirikan sebuah lembaga. Pesan saya hanya bisa memberikan sebuah pesan kepada seseorang yang punya sebuah lembaga maupun kepada government. Ingat, sekarang kita di era sebuah simple, instan semua. Kita dapat menerima sebuah informasi secara instan. Tapi belum tentu dengan instan itu memberikan sebuah kebenaran yang hakiki. Saya hanya ingin tolonglah kepada semua elemen negara memberikan semua hal ataupun transparansi yang objektif, jangan dilebihkan maupun dikurangkan, sehingga kita sebagai warga tahu apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini dan apa permasalahan yang terjadi di negeri ini, sehingga kita sebagai warga ataupun seluruh elemen negara maupun government sebagai pemangku sebuah kebijakan ataupun citizen yang menjalankan sebuah kebijakan itu membenah diri atau membenah bahu-membahu untuk membangun Indonesia yang lebih maju jika ada sebuah data dan transparansi secara benar dan jujur. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan dari saya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.